Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Yahya alaihissalam. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Nabi Yahya alaihissalam adalah putra Nabi Zakaria alaihissalam. Di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang mengisahkan Nabi Yahya selalu didahului dengan kisah Zakaria alaihissalam. Selain itu, di dalam surat Al-Imran juga disebut nama Maryam, seorang wanita solehah yang mengandung anak tanpa disentuh oleh seorang laki-laki pun. Maryam adalah anak yang dilahirkan dari seorang ibu bernama Hannah dan seorang ayah yang bernama Imran. Hannah adalah saudara istri Nabi Zakaria alaihissalam. Hannah berdoa kepada Allah agar Allah menganugerahkan anak. Kemudian Allah mengabulkannya sehingga Hannah pun hamil. Saat dia mengandung, dia bernazar akan kiranya anak yang dikandungnya itu menjadi orang yang mencurahkan diri untuk beribadah dan berkhidmah kepada Baitul Maqdis. Kisah ini terekam dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 35 yang artinya, "Ingatlah ketika istri Imran berkata, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui.'" Al-Imran ayat 35. Tapi sayang, sebelum anak yang dikandung oleh Hannah lahir, Imran suami Hannah meninggal. Setelah beberapa lama lahirlah anak Hannah, seorang anak perempuan yang diberi nama Maryam. Kelahirannya tercatat dalam surat Al-Imran ayat 36 yang artinya, "Maka ketika melahirkannya dia berkata, 'Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk.'" Seperti yang diterangkan dalam hadis dari Ibnu Jarir dari Ikrimah, setelah Maryam lahir maka berangkatlah Hannah membawa Maryam dalam gendongan kain menuju Bani Al-Kahin bin Harun. Ikrimah berkata, pada masa itu mereka menetap di pinggir Baitul Maqdis seperti tempat yang menjadi penggalang Ka'bah. Ibu Maryam berkata kepada mereka, "Ambillah bayi yang dinazarkan ini. Sesungguhnya aku telah menazarkan sebagai orang yang berkhidmat, sedang dia wanita dan orang yang tidak boleh masuk gereja. Aku pun tidak akan membawanya pulang ke rumahku." Mereka berkata, "Bayi ini adalah putri imam kita. Imran adalah orang yang mengimami mereka dalam sholat dan pemilik persembahan kita." Zakaria alaihissalam berkata, "Berikanlah bayi itu kepadaku karena bibinya adalah istriku." Mereka berkata, "Kami merasa tidak enak karena dia putra imam kami." Kemudian mereka mengundi dengan pena-pena yang bisa mereka gunakan untuk menulis Taurat. Dan Zakaria alaihissalam berhasil untuk mendapatkan undian sehingga dialah yang menanggung Maryam. Selain itu, Zakaria alaihissalam pun merupakan orang yang paling tua di antara mereka, sebagai pemuka, ulama, imam, dan nabi mereka. Sejak saat itu Maryam menjadi tanggungan Nabi Zakaria alaihissalam, sedangkan Nabi Zakaria alaihissalam sendiri tidak memiliki anak saat itu. Sebenarnya ia sangat menginginkan anak, namun hingga usianya senja belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang malam Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah agar dikaruniai seorang anak. Seperti yang terkandung dalam ayat dalam surat Maryam, merupakan seorang yang tekun dalam beribadah. Karena ketekunannya ia mendapatkan rezeki dari Allah dengan cara yang tidak lazim. Ini menunjukkan bahwa Allah memberi karomah kepada hamba-hambanya yang dikasihi. Setiap Zakaria alaihissalam masuk ke mihrab, selalu ditemui makanan di sampingnya. Menurut pendapat yang sahih, makanan yang ada di sisi Maryam itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa buah-buahan musim hujan ketika musim kemarau berlangsung dan sebaliknya. Buah-buahan musim kemarau dan ketika musim hujan berlangsung. Subhanallah. Setelah Zakaria alaihissalam melihat bahwa Maryam benar-benar mendapat anugerah dari Allah, maka Zakaria alaihissalam
merasa ingin memiliki seorang anak walaupun dia sudah tua dan tulang-tulangnya sudah lemah, dan rambutnya ditutupi oleh uban. Selain itu istrinya sudah tua dan mandul. Maka dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang memelas. Dia berkata, Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu keturunan yang baik, yakni anak yang soleh. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Nabi Yahya alaihissalam adalah putra Nabi Zakaria alaihissalam. Kisah beliau yang termuat dalam Al-Quran hampir tidak pernah lepas dari nama ayahnya. Ayat-ayat Al-Quran yang mengisahkan atau menyebut nama beliau adalah surat Al-Imran ayat 38-41, surat Al-An'am ayat 85, surat Maryam ayat 12-15, dan surat Al-Anbiya ayat 89-90. Nabi Zakaria alaihissalam sadar dan mengetahui bahwa anggota-anggota keluarganya, saudara-saudaranya, sepupu-sepupunya, dan anak-anak saudaranya adalah orang-orang jahat. Bani Israel yang tidak segan-segan melanggar hukum agama dan berbuat maksiat. Hal ini disebabkan iman dan rasa keagamaan mereka belum meresap betul di dalam hati mereka, sehingga dengan mudah mereka tergoda dan terjerumus ke dalam lembah kemungkaran dan kemaksiatan. Ia khawatir bila ajalnya tiba dan meninggalkan mereka tanpa seorang waris yang dapat melanjutkan pimpinannya atas kaumnya. Bahwa mereka akan makin rusak dan makin berani melakukan kejahatan dan kemaksiatan. Bahkan ada kemungkinan mereka mengadakan perubahan-perubahan di dalam kitab suci Taurat yang menyalahgunakan hukum-hukum agama. Kekhawatiran itu selalu mengganggu pikiran Zakaria alaihissalam. Di samping rasa sedih hatinya bahwa ia sejak kawin hingga mencapai usia 90 tahun, Tuhan belum mengaruniakannya dengan seorang anak yang ia idam-idamkan untuk menjadi penggantinya memimpin dan mengimami Bani Israel. Ia agak terhibur dari rasa sedih dan kekhawatirannya semasa ia bertugas memelihara dan mengawasi Maryam yang dapat dianggap sebagai anak kandungnya sendiri. Akan tetapi rasa sedihnya dan keinginannya yang kuat untuk memperoleh keturunan tergugah kembali ketika ia menyaksikan mukjizat hidangan makan di mihrabnya Maryam. Ia berpikir di dalam hatinya bahwa tiada sesuatu yang mustahil di dalam kekuasaan Allah. Allah yang telah memberi rizki kepada Maryam dalam keadaan seorang diri tidak berdaya dan berusaha. Dia pula berkuasa memberinya keturunan bila dia kehendaki, walaupun usianya sudah lanjut dan rambutnya sudah penuh uban. Pada suatu malam yang sudah larut, duduklah Zakaria alaihissalam di mihrabnya, mengheningkan cipta, memusatkan pikiran kepada kebesaran Allah, seraya bermunajat dan berdoa dengan khusyuk dan keyakinan yang bulat. Dengan suara yang lemah lembut, berucaplah ia dalam doanya, Ya Tuhanku, berikanlah aku seorang putra yang akan mewarisiku dan mewarisi sebagian dari keluarga Yakub, yang akan meneruskan pimpinan dan tuntunanku kepada Bani Israel. Aku khawatir bahwa sepeninggalku nanti anggota-anggota keluargaku akan rusak kembali akidah dan imannya bila aku tinggalkan mati tanpa seorang pemimpin yang akan menggantikan aku. Ya Tuhanku, tulangku telah menjadi lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, sedang istriku adalah seorang perempuan yang mandul tanpa kekuasaanmu. Adalah di atas segala kekuasaan, dan aku tidak jemu-jemunya berdoa kepadamu, memohon rahmatmu, mengarunia seorang putra yang saleh yang engkau ridhoi. Sementara itu datanglah musim semi di Palestina dan bumi tampak semakin menghijau. Dan langit semakin terang, bulan dengan cahayanya menembus puncak-puncak pohon dan kebun. Bunga-bunga mawar dan jeruk semakin berkembang dan baunya tersebar ke udara. Dan burung-burung yang sedang berterbangan tampak bernyanyi dan melantunkan lagu-lagu kegembiraan di tengah-tengah suasana yang ceria dan penuh keindahan. Kemudian lahirlah Yahya alaihissalam. Kelahiran Yahya dipenuhi banyak mukjizat. Beliau lahir di saat ayahnya Zakaria berusia lanjut sehingga tampak seakan-akan ia putus asa karena tidak akan mempunyai keturunan.
Beliau lahir melalui doa yang suci yang bersumber dari hati Nabi Zakaria yang suci dan tulus. Nabi Yahya lahir di tengah-tengah masa yang dipenuhi dengan puncak kesucian, sebagaimana juga dihiasi dengan puncak kelaliman. Masa kecil Yahya tidak seperti lazimnya masa yang dilalui oleh anak-anak pada umumnya. Anak-anak saat itu yang seusia dengan Yahya pada umumnya bermain hal-hal yang tidak berguna, sedangkan Yahya tampak serius semenjak masih kecil. Anak-anak kecil saat itu tampak senang ketika menyiksa binatang, sementara Yahya justru memberi makan binatang-binatang itu dari makanan yang ia punya sebagai bentuk belas kasihannya. Bahkan Yahya sendiri biasanya makan dari daun-daunan dan buah-buahan. Saat masih kecil, Yahya juga mendapatkan perintah dari Allah untuk mengambil kitab dengan kekuatan, yakni hendaklah dia belajar kitab dengan penuh ketelitian, yaitu kitab syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberinya kemampuan untuk mengetahui syariat dan memutuskan perkara manusia saat beliau masih kecil. Yahya adalah anak yang paling alim di zamannya dan paling banyak menerima hikmah. Dia mempelajari syariat secara sempurna. Oleh karena itu Allah memberinya kekuasaan saat masih kecil. Yahya juga mampu menyelesaikan persoalan-persoalan manusia dan menjelaskan kepada mereka rahasia-rahasia agama. Bahkan dia mengenalkan kepada mereka jalan kebenaran dan mengingatkan mereka dari jalan kesalahan dan kebatilan. Ketika menginjak dewasa, maka cahaya wajahnya semakin bersinar dan hatinya penuh dengan hikmah dan cinta kepada Allah serta kedamaian. Yahya adalah seseorang yang menyukai membaca semenjak masih usia dini. Dia rajin membaca dan menggali ilmu ketika masih kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya, "Hai Yahya, ambillah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kecil." Semakin dewasa ilmu Yahya semakin bertambah, serta kasih sayangnya pun semakin meningkat, baik kepada kedua orang tuanya ataupun kepada binatang. Kasih sayang Nabi Yahya meliputi segala sesuatu. Beliau mengajak manusia untuk bertobat dari dosa, juga mengajak mereka untuk menyembah Allah. Di sana tidak ada yang tidak suka sama Yahya atau yang menginginkan keburukannya. Yahya adalah seorang yang disukai oleh masyarakatnya. Selain ia ganteng, dia juga seorang penyayang, bertakwa, alim dan berbudi mulia. Semasa masih muda, beliau sering pergi ke gunung-gunung, kebun, bahkan gurun dan tinggal di sana berbulan-bulan untuk menyembah Allah dan melaksanakan sholat. Beliau merasakan kedamaian di daratan, bahkan beliau tidak memperhatikan makanan. Beliau makan dari daun-daun pohon dan minum air sungai. Beliau juga makan belalang dan juga rumput, juga tidur di gua manapun dan lubang manapun yang beliau temui. Terkadang beliau masuk di suatu gua lalu beliau menemukan binatang seperti serigala atau singa. Namun karena kesibukannya dan konsentrasinya saat berzikir kepada Allah, sehingga beliau tidak lagi memperhatikan serigala atau singa. Serigala dan singa itu melihat Nabi Yahya, lalu mereka mengetahui bahwa ini adalah seorang utusan Allah, maka serigala dan singa itu menundukkan kepala kepada Nabi Yahya kemudian pergi. Pada kesempatan lain Nabi Yahya memberi makan binatang buas dengan penuh kasih sayang. Bahkan beliau tidak makan pada malam hari karena makanan yang diberikan pada binatang-binatang itu. Beliau merasa puas saat menjadikan sholat dan zikir sebagai makanan sebelum beliau memberi makan kepada tubuhnya itu. Pada kesempatan lain Nabi Yahya memberikan makanan binatang buas, sedangkan beliau sendiri makan dedaunan. Sering juga beliau begadang setiap malam dalam keadaan air matanya berlinang saat berzikir kepada Allah dan tenggelam dalam lautan cinta dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Yahya adalah suri tauladan seorang pemuda yang dapat dijadikan panutan, baik secara perkataan ataupun perbuatan, karena dari segala kata keluar dari mulutnya adalah hikmah dan segala perbuatan yang ia jalankan adalah uswah yang harus ditiru. Ketika Nabi Zakaria alaihissalam dalam masa tuanya sedang termangu dan merenungkan keadaan kaumnya di negerinya yang diamanatkan oleh Allah, tiba-tiba malaikat Jibril mendatangi beliau dan berkata, "Wahai Zakaria, pergilah dari rumah karena kamu akan dibunuh oleh Raja Herodus." Karena Zakaria adalah seorang yang beriman dan ia yakin bahwa apa yang telah Jibril sampaikan kepadanya adalah perintah dari Tuhan semesta alam, maka Nabi Zakaria bergegas meninggalkan kediamannya. Semula Nabi Zakaria mau meninggalkan Palestina,
Namun beliau tahu bahwa semua penjuru kota di Palestina sudah ditutup dan dijaga ketat oleh prajurit Herodes. Maka Nabi Zakaria bersembunyi di sebuah tempat sambil mengawasi aksi dari prajurit Herodes. Mereka merusak dan membakar rumah beliau, dan segala isinya yang dinilai masih berharga mereka ambil. Rupanya persembunyian Zakaria sudah tercium oleh prajurit. Maka prajurit itu pun semakin mendekati tempat persembunyian Nabi Zakaria dan beriak, "Keluar kamu Zakaria, karena kami akan membunuhmu." Mendengar teriakan itu, Nabi Zakaria bagaikan ada orang yang menuntun, dan beliau menyelinap di sekitar pohon-pohon yang besar, dan beliau pun tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Kemudian Zakaria berdoa dan Allah mengabulkan doanya, sehingga pohon tempat menyelinap tadi terbelah menjadi dua, dan masuklah Zakaria di pohon itu. Di saat para prajurit itu bingung dan kehilangan akalnya, tiba-tiba datang seorang tua yang dikisahkan bahwa itu adalah jelmaan iblis. Iblis itu berkata, "Saya akan menunjukkan di mana Zakaria itu berada, asalkan kalian semua menyembahku." Akhirnya semua prajurit itu menyembah iblis. Kemudian prajurit itu disuruh untuk menggergaji pohon yang diyakini bahwa di dalamnya ada Zakaria. Dengan setengah tidak percaya, seorang prajurit mulai membelah pohon itu. Dan ternyata tubuh Zakaria terpotong menjadi dua dan darahnya mengalir di pohon. Namun demikian Nabi Zakaria tidak menjerit sedikit pun. Pada saat itulah Nabi Zakaria telah kembali kepada Allah dengan cara yang mengenaskan. Menurut Allah, Nabi Zakaria mati dalam keadaan syahid. Setelah Nabi Yahya diangkat menjadi utusan Allah atau Nabi, Nabi Yahya menggantikan tugas mulia dan suci dari ayahnya Zakaria. Kitab suci yang digunakan dalam pedoman berdakwah adalah kitab Taurat. Setiap kali Nabi Yahya mulai berdakwah selalu mengaku bahwa beliau adalah utusan Allah, agar seluruh masyarakat Bani Israel mau mendengar dan menjalankan perintah Allah. Selama berdakwah untuk mengajak dalam kebaikan kaum Bani Israel, Nabi Yahya tidak semulus yang dibayangkan. Banyak hal yang terjadi, cercaan, cemoohan, ejekan yang menyakitkan. Namun Nabi Yahya selalu dalam kesabaran dan ketabahan, dan tidak menghiraukan hinaan dan cercaan tersebut. Semua diterima dengan sabar dan senang hati. Selagi ayahnya masih hidup, setelah pulang berdakwah, Nabi Yahya selalu ditanya apa yang dialaminya dalam berdakwah. "Wahai anakku, bagaimana sikap Bani Israel terhadap dakwahmu?" Dan aku dengar muncul aliran-aliran baru. Keimanan masyarakat Palestina dan Bani Israel saat itu karena terpengaruh dengan kebijakan Raja Herodes yang kejam dan sok kuasa. Setelah Herodes Agung meninggal dunia, pemerintahan diteruskan oleh putranya yang bernama Herodes atau Herodius. Dia juga raja yang diktator, kejam, sombong, dan menang sendiri. Masyarakatnya harus menyembah padanya, sehingga saat itu masyarakat Bani Israel terpecah menjadi dua kubu antara penyembah Tuhan dan penyembah berhala Raja Herodes Agung. Ternyata pergantian dari Raja Herodes Agung dengan Herodes atau Herodius tidak merubah keadaan, bahkan bertambah kejam. Kezaliman, kekejaman, dan penyiksaan terhadap rakyat sering dilakukan. Hal ini terjadi karena rakyat dirasa membangkang raja. Salah sedikit saja kepala dipenggal, kalau tidak akan dihajar sampai babak belur. Saat itu raja dan prajuritnya menjadi musuh terbesar bagi rakyatnya. Jika prajurit mendatangi rumah, rakyat sudah pasti akan ada yang dibawa menghadap raja. Dalam sepekan ada saja rakyat yang dihukum penggal dan digantung oleh algojo-algojo kerajaan atas perintah raja. Rakyat yang memiliki masalah tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Sekali raja mengatakan hukum mati, ya hukum mati. Apak besar yang disebut gelautin akan memisahkan jiwa dan raganya, sehingga kesedihan dan jerit tangis keluarga dalam setiap hari menjadi pertunjukan bagi orang-orang istana. Sementara itu raja dan bala tentaranya hanya tersenyum, bahkan ada yang tertawa. Sungguh kejam Raja Herodes. Suatu hari Raja Herodes berpidato di hadapan seluruh rakyatnya. Ini contoh penggalan pidato raja yang anarkis. "Wahai rakyat Bani Israel, akulah penguasa, akulah raja di raja, penguasa tunggal di negeri ini. Hukuman apapun bisa aku jatuhkan padamu. Maka dari itu cepatlah kalian semua bersujud dan ucapkan bahwa aku adalah raja di raja dan penguasa mutlak di negeri ini. Bagi yang tidak mau akan dikenai hukuman penggal dan gantung."
Dengan kecewa dan serempak, rakyat Bani Israel bersujud dan mengikuti apa yang diucapkan oleh Herodes yang kejam itu. Seiring dengan keadaan masyarakat Bani Israel yang di bawah kekuasaan Herodes yang kejam, Nabi Yahya sudah menggantikan tugas dari ayahnya. Nabi Yahya menyeru kepada kaum Bani Israel untuk kembali menyembah Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang patut untuk kita sembah. Sepeninggal ayahnya, Yahya menjadi kepala keluarga. Berbagai kegiatan Nabi Yahya dalam kesehariannya selalu harus menghasilkan. Ketika tidak sibuk bekerja sebagai tukang kayu, waktu yang lain digunakan untuk mengajak kaum Bani Israel bertobat. Dalam perjalanan dakwahnya, seringkali Nabi Yahya berhadapan dengan orang-orang yang berlaku kasar dan anarkis. Bahkan beliau ditantang berkelahi, namun semua itu selalu dihadapi dengan senyuman. Wahai kaum Bani Israel, aku ini adalah nabi dan utusan Allah. Aku diutus untuk mengajak kalian semua kembali dan menyembahnya, karena tidak ada Tuhan selain Allah. Berbeda dengan sesembahanmu adalah hanya berhala benda mati yang tidak dapat memberi manfaat dan mudarat. Ayo kaumku, bertobatlah sebelum terlambat. Gunakan sisa umur kalian hanya untuk mengabdi kepada Allah. Jauhi perbuatan syirik, karena di akhirat nanti siksaannya amatlah pedih. Mendengar khotbah Nabi Yahya, tiba-tiba seorang tokoh dari penyembah berhala maju ke depan sambil mencekik leher Nabi Yahya dan bertanya, apakah selama ini kamu tidak pernah menyembah berhala? Nabi Yahya menjawab, demi Allah, sejak aku masih kecil aku belum pernah menyembah selain daripada Allah. Kami dari keluarga Nabi, jadi tak mungkin kami menyembah selain daripada Allah. Setelah para penyembah berhala itu mendengar apa yang telah diucapkan oleh Nabi Yahya, para penyembah berhala itu semua diam termangu. Ternyata ucapan Nabi Yahya bisa dimengerti dan dipahami. Hati kecil mereka meyakini bahwa yang dikatakan Nabi Yahya itu benar. Lagi-lagi musuh Nabi Yahya adalah iblis. Iblis tidak akan membiarkan kaum Bani Israel mengikuti seruan Nabi Yahya. Iblis berusaha untuk mempengaruhinya. Konon diceritakan, iblis berbisik kepada salah satu penyembah berhala. Hai kaum Bani Israel, kamu jangan percaya dengan perkataan Yahya. Sungguh ia bukan nabi apalagi rasul. Dia itu berbohong dan akan menjerumuskan kalian saja. Dia itu tukang tipu ahli sihir. Jika kalian mengikuti dia, maka kalian sudah termakan oleh hasutannya, berhala, karena itu yang hak dan benar. Setelah mendengar bisikan dari iblis, penyembah berhala itu kemudian berkata yang amat keras, wahai Yahya, kami ini pengikut dari ajaran nenek moyang kami dahulu. Nenek moyang kami menyembah berhala, maka kami akan mengikuti mereka. Apakah ini adalah perbuatan yang salah? Nabi Yahya menjawab, janganlah kamu semua mengikuti ajaran atau sesembahan nenek moyang kalian, karena ajaran nenek moyang kalian benar-benar menyimpang dari ajaran Allah, karena sesungguhnya hanya Allah lah yang patut untuk disembah. Hai Yahya, keimanan kami adalah milik kami, dan sesembahanmu adalah sesembahanmu. Sekarang kamu tidak usah lagi mengajak kami menyembah Tuhanmu, yang tidak pernah menampakkan batang hidungnya. Kemudian setelah mendengar apa yang dikatakan oleh penyembah berhala tadi, satu persatu meninggalkan Nabi Yahya. Nabi Yahya merasa sedih dan prihatin melihat kelakuan kaumnya itu. Namun kesedihan beliau sedikit terobati. Tiba-tiba ada sekelompok orang mendatangi beliau dan berkata, wahai Nabiullah Yahya alaihissalam, jangan bersedih. Kami masih ada di pihakmu, pihak yang benar menurut Allah. Doakan saja mereka semua agar segera kembali ke jalan yang benar. Raja Herodes adalah raja yang kejam, angkara murka, sombong, dan sok kuasa. Dia memiliki keponakan seorang gadis bernama Herodia. Kecantikan Herodia di Palestina tidak ada yang menandinginya. Kulitnya putih, matanya indah, pokoknya sempurna Allah menciptakan Herodia. Namun ketika Herodia beranjak dewasa dan mau dilamar oleh orang lain, Raja Herodes selalu tidak mengizinkannya. Ternyata di balik semua itu raja sendiri menaruh simpati pada Herodia. Pada suatu malam raja memanggil pembesar kerajaan yang bernama Primus. Sementara para pembesar yang lain sudah pada terlelap tidur. Karena sudah menjadi kebiasaan pembesar kerajaan kalau waktu malam tiba mereka akan mabuk-mabukan.
Namun Primus dipanggil raja untuk diajak musyawarah bahwa raja ingin menikahi keponakannya itu. Wahai Primus, kamu tahu keponakan itu, Herodia yang cantik, yang telah aku besarkan dari kecil, sekarang sudah dewasa dan cantik. Dia banyak yang akan melamar, tapi selalu aku tolak karena aku juga menginginkan dia jadi istriku. Bagaimana menurutmu? Walau Primus agak kaget dan heran, dia menjawab, semua terserah Paduka, karena Paduka adalah penguasa. Tapi apakah Paduka Raja sudah bilang sama Herodia? Raja menjawab, belum. Akhirnya Primuslah yang disuruh raja untuk bilang sama Herodia. Akhirnya keesokan harinya Primus menemui Herodia dan memberitahukan akan kedatangannya padanya, karena ada perintah dari raja. Ada keperluan apakah paman datang kemari? Tanya Herodia kepada Primus. Ada yang ingin saya sampaikan kepada Tuan Putri. Yang ini dari amanat Paduka Raja. Tapi maaf Tuan Putri, jangan Tuan Putri merasa kaget. Silahkan paman, saut Herodia. Tuan Putri, bahwa Baginda Raja menginginkan Tuan Putri untuk dijadikan permaisurinya. Apakah betul yang paman katakan padaku itu? Tanya Herodia. Benar Tuan Putri, menurut paman diterima saja tawaran dari Baginda Raja. Beri waktu aku sekedar semalam untuk berpikir paman, aku belum bisa menjawab sekarang. Baiklah Tuan Putri, saya mohon undur diri. Setelah berpikir satu malam, ternyata Herodia mau menerima lamaran dari sang raja. Berita ini menjadi perbincangan yang hangat di kalangan pembesar kerajaan, bahwa raja akan menikahi keponakannya sendiri. Namun demikian para pembesar sudah memperingatkan kepada raja. Ternyata raja justru marah besar. Apalah daya kekuatan pengikut raja. Waktu berikutnya para pengikut Nabi Yahya mendengar berita ini dan menyampaikan kepada Nabi Yahya alaihissalam. Wahai Nabiullah Yahya, apakah kamu sudah mendengar berita terbaru yang datang dari istana, bahwa raja akan menikahi keponakannya Herodia yang cantik itu, padahal ia bertentangan dengan agama. Mendengar cerita pengikutnya, Nabi Yahya kaget bagai tersambar petir. Sambil menahan marah, Nabi Yahya alaihissalam diam termangu dan berpikir untuk membuat langkah bagaimana agar pernikahan raja dengan keponakannya tidak jadi dilaksanakan, karena itu bertentangan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berpikir sejenak, lalu Nabi Yahya berkata, hal ini harus dihentikan dan tidak boleh berlangsung. Jika aku tinggal diam melihat fenomena semacam ini, seorang paman menikahi keponakannya, maka Allah akan murka dan aku takut azab akan diturunkannya di atas kita. Dan seluruh rakyat akan menjadi korbannya. Kemudian keesokan harinya Nabi Yahya alaihissalam menuju kerajaan untuk menemui Raja Herodes. Tetapi ketika sampai di pintu istana raja, para prajurit menghalanginya untuk masuk. Dengan perasaan kesal, Nabi Yahya alaihissalam pulang dan menemui ayahnya untuk bermusyawarah dan menyampaikan berita itu. Setelah cukup lama bermusyawarah dengan ayahnya, keesokan harinya Nabi Yahya alaihissalam berangkat kembali ke istana raja hanya untuk menghadap Raja Herodes. Setelah bertemu dengan Raja Herodes, di situ terjadi perdebatan sengit dan panjang. Nabi Yahya berdakwah menyampaikan beberapa persoalan yang dijalankan raja dan itu bertentangan dengan hukum dari Allah. Maaf Raja, kedatanganku di sini ada persoalan yang akan kami sampaikan. Pertama, kamu sebagai seorang utusan Allah mengajak raja dan pengikutnya untuk beriman kepada Allah. Dan yang kedua, bahwa kabar pernikahan raja dengan putri Herodia melanggar aturan-aturan agama dari Allah. Namun apa jawaban raja? Aku sudah muak mendengar dakwahmu itu Yahya. Dakwahmu itu tidak akan mempan kepadaku. Sudah sering kukatakan padamu bahwa aku dan para pengikutku tidak akan beriman padamu. Raja memerintahkan prajuritnya untuk mengusir Nabi Yahya alaihissalam. Dengan langkah lemah lunglai Nabi Yahya pulang dengan tangan kosong. Karena ajakan dan peringatan Nabi Yahya tidak digubris oleh raja dan pengikutnya. Kedatangan Nabi Yahya alaihissalam dalam menemui raja ke istana ternyata sudah tersebar di pelosok Palestina, yang membuat Herodia gerah karena rakyat selalu membicarakannya. Pada suatu malam Herodia tidak dapat terlelap karena ingin segera menjadi permaisuri seorang raja penguasa Palestina. Namun tiba-tiba kaget ketika mendengar suara dari luar kamarnya.
Wahai Herodia yang cantik, takutlah kamu pada murka Allah. Batalkan pernikahan kamu dengan pamanmu sendiri, karena itu melanggar aturan dari Allah. Kamu adalah keponakannya. Apakah kamu Nabi Yahya? Sahut Herodia. Ya, benar, aku Yahya utusan Allah. Aku yang diutus untuk menyampaikan hak dan melarang perbuatan yang melanggar aturan Allah, dan aku wajib mengingatkanmu. Kalau engkau mau bicara jangan di luar, masuklah, kata Herodia. Tidak boleh aku memasuki tempatmu sementara kamu dalam keadaan sendirian. Mendengar perkataan tersebut, akhirnya Herodia keluar dan mencari orang yang sedang bicara tersebut. Tetapi Nabi Yahya yang dicarinya ternyata tidak ada. Kemudian Herodia masuk kamar dan merenungkan apa yang baru saja dia dengar, dan dia yakin bahwa yang berkata tadi adalah Nabi Yahya alaihissalam. Di sela-sela renungannya itu, setan pun tak mau kalah. Tiba-tiba setan datang dan berkata, Herodia kaget. Herodia, kamu jangan bodoh. Yahya jangan dipercaya, dia itu pembohong. Jangan mau kalau kamu disuruh menggagalkan pernikahan kamu dengan paman kamu itu. Siapa yang bicara? Tanya Herodia. Aku adalah Tuhanmu yang bersemayam dalam berhala yang selama ini kamu sembah. Aku datang untuk menolongmu. Laksanakan saja pernikahanmu itu. Benarkah kamu Tuhanku? Maafkanlah aku. Aku berjanji akan menyembahmu sampai ajal menjemputku, kata Herodia. Lalu Herodia mendengarkan apa yang dikatakan oleh iblis tadi. Besok berpakaianlah mewah dan dandanlah yang cantik. Jangan lupa kamu juga harus memakai wangi-wangian. Dan datanglah ke rumah Yahya untuk menggodanya. Dengan begitu Yahya nanti akan tercemar nama baiknya di hadapan pengikutnya. Keesokan harinya Herodia berdandan sesuai apa yang telah diperintahkan oleh iblis. Lalu dia mendatangi rumah Nabi Yahya untuk menemuinya dan menjalankan apa yang telah Herodia rencanakan. Herodia, cepat katakan apa maksud kedatanganmu untuk menemuiku, kata Yahya alaihissalam. Herodia menjawab, wahai Yahya, apakah engkau tidak tertarik dengan kecantikan wajahku? Herodia mulai menggoda. Setiap orang pasti akan merasa tertarik melihat orang secantik kamu. Tapi agama menganjurkan untuk berpakaian sopan. Herodia, aku ini seorang utusan Allah. Orang yang ditugaskan untuk memperingatkan orang sepertimu. Mendengar jawaban Yahya alaihissalam yang seperti itu, wajahnya berubah merah, bagaikan terpanggang di bara api dengan diikuti rasa malu. Sambil menggerutu, Herodia bergegas pergi meninggalkan Yahya dan kembali ke kerajaannya. Ternyata rencana busuk Herodia digagalkan oleh Allah, sehingga Nabi Yahya terhindar dari fitnah. Sungguh besar kuasamu ya Allah yang telah menyelamatkan Yahya alaihissalam dari fitnah Herodia, seorang putri yang sudah tertutup mata hatinya oleh iblis. Karena kekecewaan Herodia yang akan memfitnah Nabi Yahya tidak berhasil, akhirnya menyisakan luka dalam hatinya. Ia merasa kesal dan malu dengan sikap yang diberikan Nabi Yahya kepadanya. Akhirnya Herodia meminta kepada raja untuk memenjarakan Nabi Yahya alaihissalam sebagai balasan atas dipermalukannya Herodia. Itu hal yang mudah sayangku, jawab raja dengan tegas. Akhirnya raja memerintahkan prajurit untuk menangkap Nabi Yahya. Kemudian Nabi Yahya dihadapkan kepada raja. Setelah berada di depan raja dan para pembesar kerajaan, Nabi Yahya bertanya kepada raja, apa salahku wahai sang raja sehingga engkau memenjarakanku? Mendengar pertanyaan dari Nabi Yahya, Raja Herodes tertawa terbahak-bahak dan diikuti oleh para pembesar yang lain. Kemudian raja menjelaskan apa yang menjadi kesalahan Nabi Yahya alaihissalam. Diberitahukan kepada Nabi Yahya bahwa Yahya telah mempermalukan calon istrinya. Tanpa diberi kesempatan untuk membela diri, akhirnya raja memerintahkan kepada prajuritnya untuk menjebloskan Nabi Yahya ke dalam penjara. Sebagai seorang utusan Allah yang berhati sabar, semua itu diterimanya dengan hati yang sangat lapang. Berita dimasukkannya Nabi Yahya ke dalam penjara terdengar oleh keluarga Nabi Yahya dan para pengikutnya. Namun sebagai keluarga Nabi semuanya tabah dan hanya pasrah menyerahkan semuanya kepada Allah. Karena segala hal yang terjadi pastilah atas kehendaknya. Selama di penjara, Nabi Yahya selalu bermunajat kepada Allah supaya lekas keluar dan berdoa pula buat seluruh keluarga raja agar segera mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengikut Nabi Yahya merasa geram mendengar beliau dijebloskan dalam penjara. Mereka mengadakan musyawarah mencari cara untuk membebaskan Nabi Yahya dari penjara. Akhirnya beberapa wanita pengikut setia Nabi Yahya menemui Herodia.
Dengan pendekatan wanita mungkin Herodia dapat luluh dan akhirnya membebaskan Nabi Yahya. "Ada maksud apa kalian semua datang ke istanaku?" tanya Herodia pada para wanita pengikut Nabi Yahya. "Kedatangan kami kemari hanya untuk meminta kepada kamu supaya Nabi Yahya dibebaskan dari penjara, karena Nabi Yahya adalah imam kami dan pemimpin kami." Semula Herodia tidak mau membebaskan karena para wanita pengikut Nabi Yahya terus merayu dan mendesaknya. Akhirnya Herodia mau membebaskan Nabi Yahya, tapi dengan satu syarat bahwa setelah Nabi Yahya bebas, dia tidak boleh menghalang-halangi dirinya untuk menikah dengan sang raja Herodus. Akhirnya para pengikut Nabi Yahya menyanggupi apa yang telah dikatakan oleh Herodia. Kemudian Herodia meminta kepada sang raja untuk membebaskan Nabi Yahya alaihissalam. Herodia menjelaskan tentang perjanjiannya dengan wanita pengikut Nabi Yahya. Akhirnya sang raja mau membebaskan Nabi Yahya alaihissalam. Setelah keluar dari penjara, Nabi Yahya mengumpulkan para pengikutnya dan memberi keyakinan kepada para pengikutnya untuk bersama-sama berperang melawan Raja Herodus yang semakin lama semakin jauh dari Tuhan karena diperbudak oleh nafsu setan. Akhirnya para pengikut Yahya berjubel di lapangan untuk mendengarkan dakwah Nabi Yahya sambil berteriak, "Hidup Nabi Yahya, hidup Nabi Yahya." Kemudian baru Nabi Yahya berdakwah menyampaikan tentang kesalahan daripada raja dan pengikutnya. Ketika salah satu prajurit yang berjaga-jaga mendengar Nabi Yahya menyinggung rajanya, langsung saja prajurit itu mau menyerbu Nabi Yahya dan menangkapnya. Namun salah satu temannya melarangnya karena itu akan membahayakan. Lihat saja pengikut Yahya semakin banyak berdatangan. "Nanti saja kalau semua sudah bubar baru kita akan tangkap Nabi Yahya." Lahirnya niat prajurit itu akhirnya diurungkan. Sudah sekian lama Nabi Yahya berdakwah. Akhirnya pengikutnya bubar. Pada waktu itulah Nabi Yahya ditangkap lagi oleh prajurit dan kemudian dihadapkan kepada raja. Setelah menghadap raja, terjadilah perdebatan antara raja dengan Nabi Yahya. Herodia tiba-tiba mencetus, "Penggal saja kepala Yahya, raja." Mendengar perkataan Herodia, raja tertawa dan menyambut dengan senang hati usulan dari calon istrinya. Tapi Nabi Yahya dipenjarakan dulu, tidak langsung dipenggal, menunggu hari pernikahan raja dan Herodia. Tibalah saatnya hari pernikahan raja dan Herodia. Sang raja mengumumkannya kepada para tamu undangan. "Wahai tamuku, ada berita yang belum aku sampaikan bahwa Nabi Yahya hari ini akan dipenggal kepalanya sebagai hadiah hari pernikahanku, karena dia telah membangkang dari perintahku. Tapi hukuman penggal ini tidak jadi dijalankan asalkan Nabi Yahya mau menyembah berhala." "Setuju?" "Setuju," serentak tamu undangan. "Apakah kamu mendengar wahai Yahya ucapan para tamu undanganku?" tanya Raja Herodus pada Yahya. Nabi Yahya alaihissalam hanya diam dan pasrah. Kemudian menatap raja dan berkata, "Ketahuilah aku ini seorang nabi. Aku menyembah Allah sampai kapanpun. Aku akan menyembah Allah." Mendengar jawaban Nabi Yahya, raja menjadi geram dan marah karena ia merasa dipermalukan di hadapan para tamu undangan. Ia pun segera memerintahkan algojonya untuk memenggal kepala Yahya. Dengan suara lantang raja memerintah. Dalam waktu hitungan detik, kepala Nabi Yahya telah terpisah dari tubuhnya. Para tamu undangan menjerit, bahkan ada yang pingsan. Namun Herodia dan raja malah tertawa terbahak-bahak menyaksikan Nabi Yahya dipenggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi Yahya alaihissalam telah gugur sebagai syahid dalam mempertahankan keimanannya kepada Allah dan dalam menjalankan perintah suci sebagai seorang nabi. Berjuta-juta pengikut Nabi Yahya bersedih melepaskan kepergian Nabi Yahya yang hanya mati karena dipenggal. Banyak hal kiranya dari hikmah yang dapat kita petik dari kisah Nabi Yahya alaihissalam, yang dapat kita jadikan contoh dan bahan untuk evaluasi diri kita selama ini. Di antaranya adalah: 1. Nabi Yahya adalah nama yang langsung diberikan oleh Allah sebagaimana di dalam Al-Quran. Yang kedua, sejak kecil Nabi Yahya sudah banyak diberi hikmah oleh Allah. Dengan otak yang cerdas, rendah hati, sabar, suka menolong yang lemah, tidak sombong, dan sudah berani berjuang menegakkan agama Allah. Mengajarkan kepada kita untuk selalu berpegang teguh dengan agama Allah bagaimanapun keadaan kita. Nabi Yahya sangat menentang keras segala hal yang melanggar aturan Allah, seperti menikahi keponakannya sendiri. Antara Nabi Yahya dan Nabi Zakaria, keduanya mati dalam keadaan syahid, dan keduanya akan hidup bahagia di surga. Demikian